Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Maka pembukanya diringkas benar, nggak usah saya terjemahin, pembukaannya nggak usah terjemahan bahasa Arab kesempatan sehingga siang hari ini kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada seluruh sholat kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan surah-surahnya. Yes. Seperti biasa, sebelum sholat Jumat kita mulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai kas masjid, di mana saldo awal sebesar 15.462.700 rupiah. Kemudian pemasukan pada tanggal 22 infak Jumat sebesar 328.000. Kamu ya Raham nggak mau janjiin, dia katanya bagian tim dia dakwah, dia katanya udah berapa kak udah 200.000 rupiah. Sehingga pemasukan pada ini sebesar 528.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran pada tanggal 22 Mei kajian rutin Ikhwan Sirah Nabawi sebesar 1.559.000 rupiah. Kemudian penyediaan takjil yaitu jus sebesar sebanyak 160 botol untuk puasa sunnah Tarbiyah dan Arafah sebesar 880.000 rupiah. Oh iya, dia kan nggak tanggal merah. Merah ya benar juga. Sebesar 1.022.000 rupiah. Sehingga pengeluaran pada pekan ini sebesar sekarang salah satu keberuntungan medsos itu. Dulu gaung Arafat itu hampir nggak ada dulu sebelum zamannya HP ini kan, hanya orang tertentu aja yang memahami puasa Arafat. Kemudian informasi yang kedua untuk sekarang pada udah memasyarakat disampaikan ini ya positifnya dari HP. Informasi tambahan bahwa per hari ini untuk peserta kita masal yang diadakan di AHM, alhamdulillah sudah berdaftar 14 peserta. Pasca liburan. Dan untuk penumpukan pendaftaran kita masal insya Allah akan ditutup nanti hari ini Jumat jam 14.00. Yang ketiga, himbauan untuk para jamaah untuk memastikan atau mensilentkan alat komunikasi, tidak berbicara, tenang dan khusyuk dalam mendengarkan khutbah Jumat, serta tertib pada saat meninggalkan masjid. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah ila al-ayat. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah insyaallah segala kebaikan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas dasar nikmat iman dan Islam lah yang menghadirkan kita di tempat yang mulia ini, tentu kita berharap segala aktivitas kebaikan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya ila yaumil akhir. Jamaah, tema diamanahkan kepada kami hari ini adalah pelajaran dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah, saya ambil insya Allah 3 saja, yang intinya saja, yang pokok-pokoknya saya, karena keterbatasan waktu, kalau di taklim beda. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bagaimana kiat-kiat Ibrahim alaihissalam dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sebelum kita mengambil pelajaran tadi, beliau senantiasa memiliki kecerdasan logika yang matang dalam rangka bagaimana memahamkan umatnya pada saat itu. Kita ambil contoh ketika beliau alam taro ilal ladzina haja Ibrahim. Tidakkah kamu perhatikan atau kamu melihat bagaimana hajjah orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhan mereka yang kami telah berikan kekuasaan kerajaan, itu Namrud. Ini kan ya, Raja Namrud. Iz qala Ibrahimu rabbiyal yuhyi wa yumiit. Kata Ibrahim, Tuhanku itu Allah, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Qala uhyi wa yumiit. Kalau begitu saya juga bisa, kata Namrud. Panggil 2 orang, satu dibunuh, satu diberikan hidup. Tapi ada sebuah logika Ibrahim yang bisa mematikan logika lawannya. Maka kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masriqi fa ya'ti biha minal maghribi. Tuhanku Allah itu, kata Ibrahim, bisa mendatangkan atau menerbitkan, atau datang sebenarnya, tapi dimaknai menerbitkan. Allah itu, Tuhanku Allah, bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau ente benar, coba terbitkan matahari dari barat. Ini kan sebuah dialog yang mematikan, kan gitu, sebuah dialog yang mematikan. Satu, di Al-Baqarah ayat 258. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim yang dibakar itu dalam surat Al-Anbiya ayat 69, dibakar itu tentang api dingin. Tapi rangkaian kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim menegur ayahnya Azhar bahwa mengatakan mereka adalah orang-orang kaum yang sesat. Maka malamnya beliau menghancurkan semua berhala itu kecuali yang besar dan menempatkan kampahnya di di yang besar itu. Esok paginya ketika mereka mau ibadah, mereka menemukan berhala-berhala itu hancur kecuali yang besar. Maka mereka memanggil Ibrahim. Ini pernyataan Ibrahim ini maksud saya punya kecerdasan logika yang bagus untuk mematikan, untuk menyadarkan mereka. Coba perhatikan. Saya artinya saja ya, karena keterbatasan waktu. Wahai Ibrahim, kata pembesar kaumnya, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Nah, ini Ibrahim tidak menjawab itu, tapi justru tanyakan saja kepada yang besar itu. Itu kampanye juga dia sama dia. Tanyakan aja dia. Jadi Ibrahim juga terlepas dari kebohongan, kan tidak sama ketika Rasulullah ditanya, apa kamu melihat ada orang lewat sini? Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat, karena Rasul pindah dulu. Padahal sebelumnya melihat, untuk menghindari itu. Lantas kaumnya bertanya, ya Ibrahim, bagaimana kami bisa menanyakan kepada Tuhan kami? Mereka itu kan tidak melihat kami, tidak disarahkan dengan kami, dan tidak juga bisa mendatangkan bisa membela diri. Jadi pertanyaan Ibrahim langsung mematikan. Loh, kalau begitu ngapain kalian menyembah sesuatu benda yang tidak mendengar,
yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa berkata apapun, yang tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa membela diri. Kalau bahasa Al-Qur'annya yang fa'ulakum wa yumudororakum, yang tidak mendatangkan paat pada kamu dan tidak mendatangkan mudorot pada kalian. Itu kalau ayatnya. Tapi di tafsirnya begitu. Mengapa kalian menyembah benda yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa membela diri, lalu mereka semuanya tertunduk dan sadar? Inilah maksud saya, bagaimana cara logika Nabi Ibrahim, ya walaupun agama tidak semuanya bisa dilogikakan, tapi dalam hal ini begitu Nabi Ibrahim. Masa Allah memiliki kecerdasan seperti itu. Itu dari mana? Karena buah keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, pelajaran terhadap beliau yang pertama adalah bagaimana ketegasan beliau membela akidah Islamnya. Tegas terhadap kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkarnya tegas. Sebagaimana tadi ayat yang dibacakan dalam surat Al-Mumtanah ayat 4. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Memang ini perintah Allah pada kita semuanya, walaupun khitab ke Nabi Ibrahim dan ke Rasulullah, bahwa Allah mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu ada ketauladanan yang baik. Nah, hari ini bagaimana kita menggali apa yang harus kita tauladani. Iz qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Bagaimana mereka dengan tegasnya menolak setiap kemungkaran yang dalam rangka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memang tidak ada yang menyembah patung, ya, secara terang-terangan, secara ritual. Tapi bukan berarti kemungkaran, kemusyrikan itu tidak ada di sekitar kita. Nah, bagaimana ketegasan kita dalam rangka memahamkan masyarakat itu sendiri, menyadarkan mereka agar mereka melepaskan tradisi-tradisi yang dalam rangka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tegas dalam soal akidah, tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi sebagaimana Allah cantumkan dalam surat Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak ada kompromi ketika dalam soal akidah, dalam soal keimanan, tidak ada kompromi. Nah, ini yang pertama yang Nabiullah Ibrahim alaihissalam contohkan kepada kita semuanya. Yang kedua yang beliau contohkan kepada kita itu bagaimana menghidupkan dialogis dalam keluarga. Yang ayatnya yang tentang menyembelih Ismail itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'usyaya. Maka ketika Nabi Ismail telah sampai balagha ma'usyaya, berusaha bersamamu, atau bahasa kitanya membantu kerja. Qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Wahai anakku, ya bunayya itu panggilan yang paling lembut, ya, panggilan yang paling lembut. Wahai anakku, ini sesungguhnya aku ara fil manam, melihat di dalam tidur, maka maknanya mimpi. Atau sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni asbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim tidak mengeksekusi, tidak langsung menyatakan itu, tapi fal yang zuru, pangzuru maza taro itu yang kamu lihat sebenarnya, tapi yang pendapat kamu. Maka coba pikirkanlah apa pendapat kamu. Jadi dialog, tidak ada eksekusi mentang-mentang bapak terhadap anak memiliki kekuasaan, tapi Ibrahim tidak menunjukkan itu. Dimintain pendapat, bagaimana pendapatmu tentang mimpi ini, bagaimana? Ya karena anaknya yang soleh, ya tentu jawabannya if'al, lakukanlah, jawabati if'al. Nah, hari ini bagaimana kita bisa nggak menghidupkan dialog terhadap keluarga kita? Dulu anak kita masih balita, masih setahun 2 tahun kita ajak bicara, kita dialog, begitu senangnya kita. Hari ini barangkali anak kita sudah remaja, bahkan sudah dewasa. Adakah pernah mereka kita libatkan dalam musyawarah keluarga? Ini ketika misalnya kita mau merenovasi rumah, pernah nggak anak-anak kita yang remaja
Nak, nanti kira-kira catnya warna apa kesenangan kamu? Nanti pintunya yang model apa Pak nanti? Pernah nggak kita berdialog atau meminta pendapat anak? Walaupun nanti tidak diakomodir, tapi ketika mereka dimintai pendapat, dilibatkan dalam musyawarah keluarga, mereka merasa diakui keberadaan mereka. Mereka merasa dihargai keberadaan mereka. Mereka merasa dibutuhkan. Kalau bahasa kampungnya, mereka merasa diorangkan. Gitu. Nah ini kita hanya ketika kita mau beli motor, nah ayah mau beli motor, kira-kira motornya apa, Beat apa Vario? Ya walaupun anaknya kata anaknya saya mintanya CBR aja. Nanti kalau di CBR nggak semua orang bisa pakainya. Gimana dengan ibu nggak bisa dipakainya? Kan bisa dialog begitu. Walaupun tidak kita turuti nanti, tapi menghidupkan. Nah, ini cara Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam yang barangkali hari ini hampir tidak pernah kita lakukan dalam keluarga kita. Kita selalu mengeksekusi sendiri, pendapat sendiri, tidak pernah mendapat masukan. Jangankan ke anak, kadang-kadang ke istri pun juga karang. Nah ini yang pelajaran yang kedua dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana menghidupkan dialogis dalam keluarga, dalam musyawarah dalam keluarga kita. Coba kita mulai dari hari ini. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu mampu mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ibrahim itu dalam kisahnya sudah hampir umur 80 tahun baru mendapatkan keturunan. Dengan penantian yang begitu panjang mengharapkan keturunan sebagai penerus estafet dakwah beliau, baru menjelang usia senja 80-an beliau baru dikaruniakan anak. Setelah anak itu bisa dikit-dikit membantu kerja, maka ada perintah untuk menyembelihnya. Kita bisa membayangkan betapa kecintaan Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam. Tapi kenapa bisa mampu? Itulah buah keimanan. Makanya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, iman itu barometernya bukan amal, tapi habba, cinta. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahu wa hubbillah. Adapun di antara manusia yang mencari tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Ini belum termasuk beriman. Karena sambungan ayatnya wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang yang beriman, ya kan? Adapun orang yang beriman, berarti yang tadi belum. Adapun orang yang beriman adalah amat sangat cintanya kepada Allah. Sekali lagi yang saya jelaskan sini, barometer keimanan menurut Allah dalam ayat ini adalah cinta kepada Allah. Begitu juga Rasulullah SAW, salasun kata Rasulullah, 3 golongan orang yang akan merasakan manisnya iman, yang merasakan lezatnya iman, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba mimma siwahuma. Orang yang akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman itu, Rasul ataupun Allah tadi tidak menyebutkan bentuk ibadah. Orang yang qiyamul-lail atau orang yang baca Al-Quran atau orang yang infak, tidak. Karena ketika disebutkan ibadah, qiyamul-lailnya bagus, barangkali infaknya juga lemah. Karena tidak semuanya. Tapi Rasul sebutkan adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya itu. Sekali lagi ukurannya cinta. Kenapa? Karena para ulama menampaikan, kenapa iman itu ukurannya cinta? Karena dengan cinta itulah akan melahirkan ketaatan yang ikhlas. Ketaatan yang ikhlas. Tidak ada yang berat, sesuatu yang dilandasi dengan cinta, dengan senang hati, yang jauh akan terasa dekat, yang berat akan terasa ringan. Barangkali misalnya saya dikit contoh biar mudah dipahami. Ketika ada di antara kita misalnya istrinya lagi hamil di rumah, pulang kerja lelah, belum buka sepatu, kata istrinya, "Bang, tolong carikan air buah, air lagi ngidam." Kira-kira ngacir apa ngedumel? Pasti ngacir. Tidak ada rasa lelah hilang. Kenapa? Karena rasa cintanya tadi yang mendasari. Maka langsung pergi. Ketaatan, melahirkan ketaatan. Bagaimana kalau kecintaan itu kepada Zat yang Maha Kuasa? Melahirkan ketaatan. Yang kedua, cinta itu kata para ulama akan melahirkan tadhiyah, semangat berkorban terhadap yang dia cintai.
terhadap yang dia cintai. Maka Ibrahim alaihissalam mampu mengorbankan Ismail walaupun begitu sayangnya terhadap Ismail, karena Allah yang yang lebih dia cintai, yang lebih dia cintai. Misalnya ketika kita ada yang misalnya diminta lembur hari Sabtu kita libur tapi diminta lembur, mestinya kita santai-santai di rumah nonton TV dan santai, tapi kita harus bela-belain lembur. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan orang-orang yang kita cintai, kan gitu. Maka ketika landasannya cinta, kita mampu mengorbankan kepentingan pribadi untuk zat yang kita cintai. Maka ketika itu kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terasa ringan kita bangun jam 3:30 malam, mengorbankan waktu tidur kita demi zat yang kita cintai. Kita rela mengorbankan kepentingan pribadi, kesenangan pribadi demi orang-orang yang kita cintai. Maka kita akan senang juga mengorbankan kepentingan pribadi demi zat yang kita cintai. Tidak ada rasa ngantuk, tidak ada rasa lelah ketika kita mau berjumpa kepada Allah lewat qiyamul lail kita, lewat dialog kita curhat kepada Allah lewat doa kita. Nah, ini mampu mengorbankan kepentingan pribadi demi zat yang kita cintai. Itulah buah dari cinta tadi, melahirkan sifat tadhiyah, sifat berkorban terhadap yang kita cintai. Yang ketiga, kata para ulama, cinta itu akan mengharapkan ar-raja, berharap terhadap yang cintai. Tidak ada kita mengharapkan yang lain. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita harapkan cuma satu, itu ridhonya Allah, agar Allah tersenyum dengan amal-amal ibadah kita. Yang keempat, kata para ulama, rasa cinta akan melahirkan al-khawf, takut akan kemurkaan yang orang yang kita cintai. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita takut dia akan marah pada kita, tidak suka dengan kita. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah, maka kita akan takut akan kemurkaan Allah. Maka kita menjadi lebih berhati-hati dalam berucap atau bertindak. Nah, untuk inilah landasan tolak ukur iman itu adalah haba. Karena dengan cinta itulah tadi akan melahirkan 4 hal tadi. Nah, itulah yang mendasari Nabi Ibrahim alaihissalam mampu mengorbankan putranya walaupun dia mencintai Ismail, tapi Allah lebih dia cintai. Untuk lebih dicintai daripada Ismail, dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini 3 ini saja yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan yang menjadi pelajaran kita dan mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semuanya agar mampu kita mentauladani baik Nabiullah Ibrahim alaihissalam maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainakum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu huwas samiul alim fa astaghfirullahalazim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa btaghu ilaihi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa husna ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurukum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.